hadir semua. Baiklah, untuk pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan terlebih dulu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan langsung, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang pribadi dan lingkungan yang menjadi dasar dalam menghayati dan menghormati. Yang kedua, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat membuat proyek tempel mengenai pribadi peserta didik sendiri dengan lingkungan sekitar. Tiga, melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik akan semangat dalam menghadapi keadaan yang akan dijalani dan dihadapi. Nah, untuk itu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian merasa unik, merasa berbeda dari yang lainnya? Pernahkah kalian merasa seperti itu? Ya. Kenapa kamu berbeda? Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda agar bisa saling melengkapi. Ya. Terus mengapa laki-laki dan perempuan itu baik adanya? Agar supaya bisa bersatu. Oke. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu saling ada keterkaitannya dengan pengamalan Pancasila. Nah, apakah kamu masih ingat? Misalkan contoh pengamalan Pancasila pertama. Iya. Menghormati yang berbeda agama. Yang kedua, contoh Pancasila yang kedua. Ayo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, yang kedua. Ya. Bersikap adil dengan sesama. Bersikap adil dengan sesama. Yang ketiga, Bergotong royong. bergotong royong, saling membantu. Yang keempat, Musyawarah mufakat. musyawarah dan mufakat, selalu mengadakan musyawarah. Yang kelima, Berbagi sama adik. berbagi sama adik. Apa itu? Berbagi kue. Berbagi kue, makanan berarti ya. Ya, baiklah. Terima kasih untuk hari ini dan saya ucapkan selamat belajar untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Terus akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan Pak Guru Hadi. Ya, terima kasih. Anak-anak, Baik. pagi hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu. Tadi sudah dimulai dari Ibu Amela ya, wali kelas kalian dengan materi PKN yang korelasinya atau hubungannya dengan pendidikan agama Katolik. Kira-kira apa yang kalian pahami dari kedua korelasi ini? Tadi dari PKN akan disampaikan Bu Setia tentang nilai-nilai luhur dari Pancasila. Sekarang kita masuk pada agama Katolik. Apa yang akan kita pelajari kira-kira? Pribadi dan lingkunganku. Oke, baik. Siap untuk belajar? Siap. Jadi kita harus apa? Harus bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan persatuan bangsa Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak ingin salah satu maju ke depan, coba. Ya, semangat semua, ayo. Semua yang lain berdiri. Yuk, siapa yang bersedia maju ke depan? Oke, baik. Ayo lah. Kita mau apa? Oke, silakan Bapak Ibu. Takut semangat. Sekali lagi. Oke. Takut semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduklah. Oke, baik. Nanti kalian mengamati gambar, beberapa gambar ya. Nah, nanti silakan berikan pendapatnya tentang gambar tersebut.
Nah, gambar yang pertama ini kira-kira menceritakan apa atau mengartikan sebuah apa? Perbedaan dari budaya, suku, adat istiadat. Yang kedua tentang apa? Perbedaan ras, warna kulit, golongan, ada lagi apa? Warna rambut atau model rambut. Ya, dengan beraneka ragamnya ini, maka kita harus saling menghargai. Nah, jadi untuk melalui proses-proses sampai kalian itu warna kulitnya, kedewasaannya dari suku agama itu, kalian harus melihat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita harus menyadari dulu, kita dari kecil, dari bayi, ya. Bagaimana kira-kira proses dari bayi itu yang kalian rasakan? Ada yang pernah merasakan waktu bayi? Bagaimana rasanya? Ara? Ayo. Bagaimana rasanya waktu bayi? Tentunya kita belum merasakan apa-apa ya, belum ingat sampai ke masa kita merangkak atau jongkok sampai pada masa kanak-kanak. Apa yang kalian rasakan? Ingat tak waktu masa kanak-kanak? Ingat? Ya, mungkin dengan kenakalannya, atau ada yang mendiam, ada yang menangis. Terus lanjut ke masa atau fase yang kalian sudah beranjak di Remaja. SD, tingkat SD. Seperti kapan? Seperti sekarang ini ya, kalian merasakan, oh saling mengenal si A si B ya, dari warna kulitnya. Nah, mari kita melihat warna kulitnya. Sama dengan Kak Guru ya, Male. Jangan minder, kita warna kulitnya coklat, hitam-hitaman, tidak salah. Kecuali William, ya William. Ya, William warna kulitnya apa? Putih. Agak keputihan dan juga putih, kulit apa, kuning langsat. Oke? Lanjut. Nah, di sini coba kalian terangkan bagaimana kira-kira ciri untuk fisik laki-laki itu. Ya, ada bulu kumis dan jenggot, tumbuh rambut di beberapa area tubuh tertentu, seperti ketiak, kaki, dada dan organ kelamin. Kalau yang perempuan, ayo. Ya, tumbuh beberapa rambut di area tertentu seperti ketiak, kaki dan organ kelamin. Kemudian yang kedua, apa lagi kalian? Ayo silakan kalian menyampaikan, tinggal melihat membaca di depan. Ayo. Ya, jagung mulai nampak membesar, suara lebih berat dan besar. Yang perempuan? Suara lebih nyaring dan lemah. Ya, suara lebih nyaring dan lemah lembut. Lanjut. Otot tubuh mulai terbentuk. Untuk yang pria ya, nanti kita sudah kekar ini. Walaupun kecil, tapi kalian itu tenaganya lebih kuat dari perempuan. Yang perempuan, payudara mulai membesar. Ini harus kita syukuri, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki berotot, perempuan punya payudara. Kemudian apa lagi? Tahu nampak tidak dan lebar. Panggul lebih besar yang perempuan. Lanjut. Laki-laki mengalami mimpi basah, perempuan mengalami menstruasi. Apa lagi? Resa. Organ Kelamin mulai matang. ya, yang perempuan. Organ reproduksi mulai matang. Oke, yang terakhir mengalami ereksi secara spontan. Yang perempuan, hukum yang dibuat karena menyebabkan kehamilan. Nah, jadi Bapak ingatkan kalian ini masih remaja ya Pak Le. Hati-hati dalam bertindak, dalam berperilaku. Jangan sampai terjadi apa? Jangan sampai terjadi apa? Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua, diri sendiri. Ya. Nah, makanya pergaulan kita dengan keanekaragaman ini kita harus menyadari bahwa kita adalah apa? Kita Tuhan yang istimewa. Namun istimewa itu jangan disalah gunakan. Kita harus tetap itu ya, tetap mensyukuri
adik kita. Nah, coba di sini Bapak ingin mengajak kalian melihat bagaimana kita saling menghargai perbedaan. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Usna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, gimana? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Perempuan nggak boleh ikut main sepak bola sama laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Mainkan. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Orang mamai juga mihai sokas. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku koko dao ya rape sore sore bulencong tani lema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ya temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Nah, apa kira-kira yang bisa kalian pahami dari video tadi? Coba berdiri. Nah, ya William. Saling menghargai perbedaan suku ras dan Ya, tangan kira. Saling menghargai suku, ras dan keyakinan. Apa lagi? Toleransi. Semangat, berdiri. Toleransi seperti apa?
keagamaan. Ya, tepuk tangan untuk Arab. Semangat toleransi untuk menghargai, menghormati saat hari-hari besar keagamaan. Apalagi? Ada berapa poin tadi yang bisa kalian simpulkan? Bapak minta tadi dicatat. Ingat? Ayo, apalagi? Ayo. Pesan moral apa yang disampaikan dari video singkat tadi? Masalahnya berdiri. Apa? Ya, kita tidak boleh saling membuli, saling merendahkan. Ya, tepuk tangan untuk Raisa. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, bahwa bangsa Indonesia. Ada satu poin penting dari video tadi apa yang ingin disampaikan. Yo, apa? Kita ini seperti bangsa Indonesia, dia mengatakan, ya kan? Berkumpul di satu tempat. Contohnya kita di Jelai-Bulu, khususnya di mana? Di Tanjung ini. Kalian menjadi satu warga SDN 05 Jelai-Bulu. Nah, seperti bangsa Indonesia kita ini. Pak gurunya, bapak ibu guru semua bergabung membaur dengan kalian dengan perbedaan suku, agama, dan kepercayaan. Nah, tentunya tadi yang disampaikan kawan-kawannya, dari ras, suku, agama itu harus saling menghargai, menghormati. Hari-hari besar, mari kita berkunjung, bukan ikut merayakan, tapi kita berkunjung. Untuk apa? Untuk memeriahkan dengan apa? Memberi salam, ucapan selamat merayakan hari Idul Fitri, hari Natal, hari besar yang lain, ya kan? Kita harus saling menghormati, menghargai. Kita harus menanamkan nilai toleransi. Oke, baik, sampai di sini. Bapak ingin pemahaman kalian sampai di mana? Jadi setelah ini Bapak akan mengajak kalian dalam diskusi kelompok. Silakan kalian mengamati gambar yang ada pada lembar kerja ini. Nanti dikerjakan 5 menit selesai ya. Selesai nggak kira-kira? Selesai. Coba menyatu dalam kelompoknya. Kelompok 1 ini, boleh sini. Yo, langsung ini. Tuh, kelompok 2. Kelompok 3 mana? Inilah salah satu keunikan kalian masing-masing. Ada yang mau bekerja itu dengan cara berdiri, agak lama duduk, boleh, ya. Atau nanti ada yang mau di luar, boleh, ya. Nanti pada proses berikutnya. Sekarang silakan kalian amati apa maksud dari gambar tersebut. Tulis nama kelompok, nama kalian, dan jangan lupa jawabannya. Mungkin tidak sampai 5 menit ini bisa selesai. Yo, kelompok 3 tulis apa gambar itu kira-kira? Apa maksud dari gambar itu kira-kira? Kelompok 4 apa kira-kira maksud dari gambar itu ya? Ditulis ya. Kelompok 2 sudah. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Silakan ditulis.
pertanyaan nih, singkat padat jelas. Kelompok mana yang kira udah selesai? Kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap maju ke depan? Ayo semuanya maju ke depan. Ayo tampilkan apa yang sudah kalian diskusikan. Yang lain silakan menyelesaikan pekerjaannya sambil mendengarkan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi mereka. Tengah. Oke. Yang menulis konsentrasi, yang lain boleh melihat ke depan. Yang tidak menulis, ayo. Buat suaranya. Apa yang dilakukan mereka dalam kegiatan tersebut? Jawabannya, terlihat mereka saling bekerja sama atau gotong royong di dalam lingkungan sekitar. Ya, lanjut. Mengapa kegiatan ini penting dilakukan? Jawab, agar terciptanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Atau mau lihat gambarnya apa kira-kira? Coba perhatikan kepada itu. Sama enggak dengan gambar kelompok lain? Kira-kira coba perhatikan. Sama enggak? Apa yang kalian tanggapi dari kelompok 1? Yo, salah satu kelompok, satu saja boleh. Yo, apa yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Ada pertanyaan? Apa? Ada pertanyaan? Yo, ada pertanyaan pada kelompok 1? Ya, berarti sudah luar biasa. Oke, beri tepuk tangan yuk. Ya. Lanjut kelompok mana lagi? Oke, maju. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Yo. Apa yang kelompok amati dari gambar dan tulisan tersebut? Jawabannya, gambar diakui menerangkan sebuah pesan yang sangat baik agar kita selalu menjaga alam sekitar. Apa yang ingin disampaikan dari gambar dan tulisan tersebut? Jawabannya, kami memastikan bahwa mari kita jaga warisan Tuhan dan nenek moyang kita agar alam dan tumbuhan semakin baik. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Coba tunjukkan gambar kalian. Sama enggak dengan kelompok lain? Beda. Ya, ada pohon, ada permukaan tanah. Oke, lanjut. Silakan diulang. Kelompok berapa lagi? Ya, maju. Hati-hati kamu ya. Kelompok 3, ayo silakan. Oke, silakan. Apa yang kalian inginkan dari gambar di atas? Ada yang membahas
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini disampaikan. Tunjukkan gambar kalian sama tak dengan kelompok lain. Nah, Berbeda. ini berbeda. Oke, ada ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, kelompok lain sudah selesai? Oh, udah. Yuk lanjut. Apapun itu hasilnya sampaikan saja. Silakan. Ada, yuk. Apa yang kalian lihat dari gambar-gambar? Gambar tersebut menunjukkan kepastian adat, budaya, dan suku setiap kehidupan manusia. Mengapa dinilai merupakan sebagai kita hubungan dari agar dengan caranya untuk dan mengharmonisasi antar suku, agama, dan budaya yang ada hingga perdamaian dan kesejahteraan dapat dicapai dengan baik. Mereka pesan moral apa yang ingin disampaikan dari gambar di atas? Jawaban: mari kita beri perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan dalam keadaan agar Indonesia selalu berada nilai-nilai Islam dan kita memberikan yang baik. Ya. Demikian dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada pertanyaan dari yang lain? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Dipegang dulu ya diskusinya ya. Nanti kita masuk kepada hasil yang sudah kalian amati. Nah, dari kelompok 1 Bapak bisa menyimpulkan kira-kira cocok nggak dengan jawaban kalian? Coba dilihat kelompok 1 mana? Ya, dilihat ya. Terlihat bahwa mereka saling apa itu? Nah, kelompok 1 dilihat, diamati sambil kita menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan diskusi tadi. Kelompok 1, mereka saling bekerja sama atau gotong royong dalam lingkungan. Masuk ya. Kemudian terciptanya kebersamaan, kerjasama, kemudian tentu sudah baik ini dilakukan supaya apa? Supaya kegiatan ini selalu terjadi di lingkungan kita. Apakah sudah terjadi di lingkungan masing-masing? Ya, sudah ya. Di kelompok 2 menerapkan sebuah pesan sangat baik. Kelompok 2 dilihat hasil diskusinya. Nanti baru dikumpulkan, baru Bapak beri penilaian. Nanti kalian cocokkan dulu kira-kira sesuai tak jawaban kalian tadi. Karena dengan keanekaragaman makhluk hidup kita diajak untuk selalu melestarikannya. Kemudian mari kita jaga warisan Tuhan dan nenek moyang. Karena itu harus kita hormati. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, cocok aja. Intinya adanya perbedaan manusia, kekasaran beragam membuat kita itu tetap satu jiwa. Berarti Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila. Nah, itu kaitannya dengan PKN. Ingin Bapak sampaikan di sini ya. Oke, lanjut. Nilai-nilai keanekaragaman manusia dengan segala perbedaan yang ada namun tetap menjadi keharmonisan dan kerukunan antar suku, agama, dan budaya. Perbedaan janganlah membuat kita untuk terpecah belah, tapi kita harus membina kesatuan, kerukunan sehingga tercipta perdamaian. Di kampung kita ini sudah aman, damai. Nah, Bapak dengar beberapa waktu yang lalu ada pencurian motor, benar nggak? Benar. Nah, nanti kalian harus selalu waspada ya. Nah, Bapak ingin di sini coba salah satu membacakan kesimpulan dan refleksi kita. Ya, siapa berdiri? Oke. Tuhan telah menciptakan Indonesia dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh negara lain, yang terdiri dari kekayaan alam, keindahan alam, ciptaan dan kesuburan di tengah alam. Oke, kita akan berbicara. Yang kedua. Oke, silakan berdiri. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya yang bermacam-macam. Oke, tepuk tangan untuk Raisa. Lanjut, kita lagi yang ketiga. Yuk, berdiri langsung. Apa ya? Wah, badannya besar ini.
Kita di sini sudah disampaikan dari awal tadi ya, dari tujuan pembelajaran kita dengan latar belakang kita, perbedaan laki-laki maupun perempuan, kita diajak untuk saling menghargai. Tolong diingat kata kalimat ini, menghargai, menghormati, ya. Apalagi kalian masih pelajar itu hormat kepada siapa? Orang tua. Yang pertama kalian lakukan adalah kepada orang tua. Karena setelah kalian pulang dari sekolah ini, yang kalian lihat itu siapa? Orang tua. Tadi Bapak sudah menunjukkan gambar kalian saat dilahirkan sampai kita dewasa. Bahkan saat kalian sudah berkeluarga, nanti pasti kalian akan meninggalkan orang tua. Aku nak mau Pak meninggalkan orang tua. Itu sudah nasib kita, takdir kita, ya kan? Ketika kita sudah berumah tangga, orang tua kita semakin tua, sampai pakai tongkat tadi. Itu kalau masih diberi Tuhan usia. Ada yang belum sampai umur 50-an yang sudah, ya ada sampai 100 tahun. Kalau nenek moyang kita dulu, ya betul ya, sampai 100 tahun. Oke, baik, sampai di sini masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Coba berdiri semua. Nah, kita masih semangat, kita lakukan gerakan ini ya. Di sampingnya, di samping. Oke, ayo bergerak semua. Ayo para. Tangan diputar-putar, Suaranya suara. tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang. Ayo balik. Coba kalian coba balik sini. Ya, maju. Siapa yang maju? Coba, ayo. Sini. Peganglah daun. Oke. Bantu Bapak ya. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang. Yang belum maju sini. Nah. Ayo, Risa. Sini. Emma. Risa. Diputar-putar, diputar-putar, Diputar-putar. diputar-putar, diputar-putar ke kiri. Tangannya lagi. Siapa yang belum ada? Ada. Nah, oke. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Peganglah daun. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Lanjut. Tangan diputar-putar, diputar-putar, Digoyang-goyang. peganglah daun. Tangan digoyang-goyang. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan untuk itu. Ya, silakan duduk. Saudara, masih mau melanjutkan proses belajar? Masih? Masih. Dari waktu kita sudah mau habis ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi aku hadir di tengah masyarakat.
Ya, jadi kalian sebagai peserta didik selain sekolah di keluarga harus bisa berbuat dalam masyarakat. Sekarang mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa bersama-sama. Salah satu maju ke depan, kita bacakan doa yang ada di depan. Ayo, maju ke depan siapa? Salah satu maju ke depan. Ayo. Siapa maju ke depan? Taruh sini. Ayo. Nah, yang lain baca di papan tulis. Di depan, di layar. Oke, silakan. Mari kita masuk kegiatan. Ini doanya. Ayo. Doakan sama-sama. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan penyertaan dan kesempatan dalam hidupku. Apapun pekerjaan yang telah menunggu kami, akan kami kerjakan dengan semangat dan akan kami jalani dengan iman. Karena setiap langkah dan setiap apa yang kami kerjakan, semua berada di bawah penyertaan-Mu Tuhan. Dan penyertaan-Mu cukup bagi kami. Curahkanlah berkat-Mu yang menjadi bagian dari diri kami, serta cukupilah kebutuhan kami, karena Engkaulah Tuhan yang memberi kami kelimpahan. Inilah doa kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tepuk tangan.